Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan, hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Benar, Tuhan, berilah kami damai sejahtera ya, Yesus. untuk akan memulai kebaktian ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pujian serta menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin, Tuhan. Tuhan, berilah kuasa mujizat-Mu terjadi pada malam ini dalam Tuhan. nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, urapi kami semuanya yang mendengar Tuhan. Juga kami akan memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi untuk doa yang sudah dinaikkan ya. Sangat indah sekali. Baiklah Bapak Ibu. Amen. Oke, mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita ya malam hari ini. Selamat datang buat semua yang sudah hadir tentunya. Dan nanti untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin. Dan ya, selamat malam Bu Lea sudah bergabung ya. Dan nanti pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama akan berdoa dan naikkan pujiannya pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia pembuat keajaiban. Mari kita akan bersama-sama kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oke. Haleluya. Oke. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Kita perlu hadirat Tuhan memenuhi kita semua di malam hari ini. Amin. Kita butuh hadirat Roh Kudus jamah setiap kita di malam hari ini. Haleluya. Mari Roh Kudus, kami perlu Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, selamat datang Pak Lubis. Sudah bersama kita ya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari kita berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat suaramu sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Hadirat-Mu ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari bersama kita berseru, berdoa, bersujud dan menikmati kehadiran
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua malam ini. Haleluya. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati hidupku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari berkati kami semua, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah, angkat suaramu, sujud menyembahmu. Tiada nama lain selain Yesus. Dia di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau baik, Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepadamu. Irala bayana masira, bayana masira, bayana masuk. Ada yang kau sudah dipenuhi Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam roh. Aku sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata di dalam roh. Di dalam kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu memenuhiku. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat dan pengagungan kepadamu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, segala pujian bagi-Mu Tuhan, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Tak habis-habisnya kami bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan malam ini ya.
sebelum firman Ya, disampaikan. ya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Ya, boleh menjadikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi Ya, untuk sama-sama, doa Pak yang Jon. sangat indah ya. Amin. Malam ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan setelah nanti firman Tuhan akan disampaikan, maka doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun ya dari Kota Jayapura, Papua. Oke. Dan tentunya kita juga akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan masalah ya, persoalan. Percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan ya. Segala persoalan masalah pasti ada jalan keluar. Katakan amin ya. Pasti ada jawabannya. Haleluya. Oke, karena itu mari kita sama-sama akan lihat firman Tuhan malam hari ini dalam sebuah sorotan tema yang luar biasa. Oke, kita akan lihat sebuah tema yang diangkat yaitu iman terlatih dari masalah ya, saudaraku. Jadi iman itu timbul dari pendengaran ya, pendengaran oleh firman Kristus, tapi terkadang iman itu juga dilatih Tuhan, terlatih dari masalah ya. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi sebagai orang percaya, baik dalam pergumulan, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, karir, pekerjaan, bahkan juga dalam masalah-masalah kesehatan, sakit penyakit ya. Itu juga Tuhan sedang melatih iman saudara dan saya di sini ya. Oke, mari kita lihat nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Oke, apakah Bapak Frans Angki Kuara ada di sana? Ya, bagaimana Pak John? Oke, ya, Pak Frans Angki akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini untuk kita sekalian. Ya, dengan sebuah tema iman terlatih dari masalah. Baik, iman terlatih dari masalah. Nas Alkitab malam hari ini kami sampaikan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jadi inilah di sini lewat ayat ini Bapak Ibu, iman saudara sedang dilatih Tuhan ya menjadi orang-orang yang memiliki iman yang terlatih. Dari mana? Dari masalah. Siapa yang tidak punya masalah malam hari ini? Semua kita punya masalah. Amin. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang anak, sebagai orang percaya, semua kita tentu memiliki masalah ya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentu namanya orang hidup itu pasti menghadapi masalah ya. Masalah kehidupan sehari-hari baik dalam kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan-hubungan yang juga sedang tidak harmonis, sedang tidak bersahabat, saudaraku, hubungan yang sedang mulai mengganjal, hubungan yang mulai keruh, hubungan yang tidak, saudaraku, begitu indah, hubungan yang rusak. Nah ini Tuhan sedang melatih ya saudara-saudara iman saudara dan saya di situ ya. Karena itu Alkitab bilang di dalam ayat ini 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bilang
pencobaan-pencobaan yang biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa disebut pencobaan-pencobaan yang biasa? Karena pencobaan ini dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, saudara. Makanya disebut pencobaan biasa. Kalau pencobaan itu melebihi kekuatanmu sebagai manusia, maka itu adalah bagiannya Tuhan. Jadi itu bukan bagian saudara. Jadi kalau sesuatu yang dialami di luar batas kemampuanmu, itu adalah bagiannya Tuhan. Amin. Untuk bisa menyelesaikannya. Tapi kalau pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu, berarti Tuhan tahu engkau pasti mampu untuk menyelesaikannya. Ya, Pak Frans Angki ini seorang atlet dulu, ya, seorang olahragawan, jadi dia suka berlatih. Dan saya percaya Tuhan juga melatih iman kita di sini, saudara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa melewati setiap persoalan, setiap pencobaan satu dengan yang lain itu dengan baik. Orang Kristen yang tidak ada masalah dalam hidupnya, maka itu dipertanyakan imannya, saudaraku. Jangan-jangan imannya ini, saudaraku, iman yang tidak terlatih, sehingga ketika mengalami masalah dia kaget. Akhirnya gampang depresi, gampang frustrasi, gampang stres, gampang crazy. You know, crazy itu jam 8:15 miring, saudaraku. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ketawa sendiri. Nah, itu orang-orang Kristen yang imannya tidak terlatih, ya. Kenapa? Karena saudara kasih Tuhan, dia tidak siap. Nah, semua kita malam hari ini, Tuhan sedang melatih kita. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya kita akan tampil sebagai seorang pemenang, ya. Nah, dikatakan tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia itu kenapa? Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bilang, tidak melampaui kekuatanku. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tidak melampaui kekuatanku. Dalam masalah keuangan, tidak melampaui kekuatanmu. Dalam masalah sakit penyakit, tidak melampaui kekuatanmu. Dalam masalah ekonomi, bisnis, karir, tidak juga melampaui kekuatanmu. Kalau sampai sudah melampaui kekuatanmu, maka itu adalah di dalam selaku kendali Tuhan, itu di dalam bagiannya Tuhan. Engkau tidak perlu ngurusi itu. Yang engkau urusi adalah masalah-masalah yang engkau bisa menanggung semuanya itu, ya. Oke. Dan karena itu ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Haleluya. Sehingga engkau dapat berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Dulu aku sakit, aku sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, aku cuma berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengar doaku. Dan hari ini aku disembuhkan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saudara-saudara juga minum obat yang bukan obat yang mahal, obat yang mujarab, tapi obatnya kelihatan biasa. Tapi imanmu bekerja di situ lewat obat itu. Sehingga engkau sembuh. Dan engkau bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Meskipun obat yang murah, tapi karena aku percaya Tuhan menolongku, maka lewat obat itu juga engkau disembuhkan Tuhan. Katakan amin, ya. Ini iman terlatih dari masalah. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Masalah apa saja yang kau bisa menanggungnya, saudara-saudaraku, ya. Ada banyak orang tidak bisa menanggung masalah sehingga saya pada satu titik sudah mentok, akhirnya dia frustrasi sendiri, dia akhirnya stres sendiri, dia depresi sendiri. Kenapa? Karena dia mencoba dengan kekuatannya. Orang yang mencoba dengan kekuatannya pasti dia gagal, pasti dia akan mengalami kehancuran, saudaraku. Tapi kalau orang bersama dengan Tuhan, dia pasti berhasil. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkadang Tuhan izinkan masalah datang untuk apa, saudaraku? Untuk melatih. Katakan melatih. Ya, melatih dan menguatkan iman orang percaya. Berapa banyak saudara orang percaya malam ini lambaikan tangan? Yang menjadi orang percaya, yang sadar dia orang percaya malam ini lambaikan tangan. Amin. Ya, saudaraku, terkadang Tuhan izinkan masalah datang untuk apa? Untuk melatih dan menguatkan iman orang percaya. Bilang amin. Karena itu bersyukurlah. Semakin engkau di dalam masalah, maka ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ya. Jadi ketika engkau mengalami masalah, bersyukurlah. Karena lewat masalah itu, engkau berjumpa dengan Tuhan. Mungkin gak ada masalah, engkau santai-santai, engkau jauh dari Tuhan, engkau seolah-olah menomorduakan atau menomor terakhirkan Tuhan. Tapi lewat masalah itu engkau ingat pada Tuhan, oh ini waktunya. Aku datang mencari Tuhan. Manusia tidak bisa menolongku. Istri tidak bisa menolongku.
suami tidak bisa menolongku, anak tidak bisa menolongku, orang tua tidak bisa menolongku, majikan bosku tidak bisa menolongku, saudaraku, teman baikku tidak bisa menolongku, tapi aku percaya ada satu pribadi yang bisa menolongku, adalah Yesus. Amin. Dan karena itu aku mau datang mencari Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan melatih masalah kita di sini ya. Iman terlatih dari masalah, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu kita dapat lihat, kita pelajari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 16 sampai 18, saudaraku. Dari ayat-ayat ini saja Bapak Ibu, kita pasti mendapati, saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui imannya terlatih dari masalah. Ya, kalau sudah mau tahu siapa orang percaya yang mengetahui iman terlatih dari masalah, mari kita perhatikan siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang melayani Tuhan. Bilang melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, Bapak Ibu, jangan karena terpaksa, jangan karena sungkan, saudaraku. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga bagi orang yang sedang sakit. Nah, kita lihat ini ada orang-orang sakit pada zaman Petrus dan Yohanes. Dan Alkitab bilang mereka semua disembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga bagi orang yang sakit. Kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 16. Kisah Rasul 5 ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Haleluya, dan mereka semua disembuhkan. Kenapa, saudaraku? Mereka semua disembuhkan karena orang-orang yang melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga bagi orang yang sedang sakit. Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian kita pelajari, saudaraku ya, tentang tema yang kita bicarakan malam hari ini apa, saudaraku? Yaitu iman terlatih dari masalah ya. Nah, iman terlatih dari masalah itu kenapa, saudaraku? Karena ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, all out, saudaraku ya, maka saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Dan Alkitab berkata, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Bukan cuma 1, 2, bukan cuma 1/4, bukan cuma separuh, tapi semua disembuhkan. Saya berdoa supaya malam ini semua yang datang, malam ini yang sakit, semua disembuhkan. Amin. Datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan. Datang dengan sakit, pulang bawa kesembuhan karena engkau punya iman. Katakan amin. Wes bablase, bukan anginnya, tapi bablase penyakitnya. Amin. Haleluya. Berapa banyak sudah percaya bahwa kuasa Tuhan masih sama dulu, sekarang, hari ini, dan sampai selamanya? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Ibu Jajik berkata amin. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku ya, iman terlatih dari masalah, saudaraku. Dan siapakah orang percaya yang mengetahui iman terlatih dari masalah? Yang kedua, kita lihat siapa dia. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang kedua, dia menguatkan hatinya bila orang lain itu iri hati dengan pelayanannya, ya. Kalau orang itu sukses, pasti ada orang yang senang, pasti ada orang yang iri hati. Itu sudah pasti. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 5 ayat 17. Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Meshab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Haleluya. Nah, ini mereka sangat iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada Yohanes dan Petrus. Orang-orang diurapi Tuhan setelah mereka mengalami pengalaman Pentakosta. Mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus pada hari yang ke-50, saudaraku. Dan kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga orang lumpuh yang, saudaraku, sejak lahirnya langsung didoakan dia sembuh. Dan ketika itu juga ada suami istri, sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Karena mereka melakukan pelanggaran, saudaraku. Mereka tidak
tidak taat pada firman, saudaraku. Mereka hanya menyerahkan persembahannya sebagian, yang sebagian mereka tahan. Akibatnya mereka mati dalam sekejap itu, saudaraku. Dan orang-orang lain menjadi ketakutan, saudaraku. Ya, maka Bapak Ibu, banyak orang datang percaya pada Yesus, ya, sehingga mujizat-mujizat Tuhan terjadi waktu Petrus lewat aja, Bapak Ibu. Bayangannya kena pada orang sakit sembuh. Ya, saudara, itu bayangan Petrus. Nah, Tuhan pakai Rasul Paulus juga dengan satu metode yang lain lagi, saudaraku. Paulus dengan sapu tangannya dikirim kepada orang sakit dan diletakkan di bagian tubuh orang sakit disembuhkan. Oh, ini satu fenomena yang Tuhan pakai luar biasa. Tuhan itu tidak, saudaraku, memakai salah satu metode saja, tapi Tuhan pakai berbagai macam cara, saudaraku. Ya, ada yang orang cuma, saudaraku, dia hanya tiup saja, saudara, tiba-tiba orang geblak, ya. Ada yang angkat tangan, ketika dia ayunkan tangan, tiba-tiba orang rebah dan mereka semua penuh Roh Kudus. Nah, itu macam-macam, saudaraku. Bagaimana Tuhan bekerja, pergerakan-pergerakan Allah ini fenomenanya macam-macam, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan kreatif, saudaraku, ya. Ada satu hamba Tuhan dalam sebuah KKR, biasanya kalau hamba Tuhan doakan orang itu dia letakkan tangan. Ini enggak, saudaraku. Hamba Tuhan ini main tonjok, dia pukul di perut orang itu karena dia tahu bahwa itu ada roh jahat, setan sakit penyakit di perut orang itu, membuat orang itu mengalami sakit, kanker, tumor, dan ketika dia tonjok, saudaraku, ternyata orang itu sembuh, saudaraku. Ada juga hamba Tuhan yang bukan tumpang tangan tapi tumpang kaki, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu cara Tuhan beda-beda, saudaraku. Dia pakai hamba Tuhan dengan cara yang unik, saudaraku. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi, oh harusnya begini, kok kenapa tidak seperti ini? Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu Tuhan pakai orang itu dengan berbagai macam cara, saudaraku. Ya, ada hamba Tuhan yang cuma dia ketika dia buka jas dan ketika dikibaskan jas itu orang-orang langsung geblak dan mereka semua mengalami kuasa Tuhan. Orang jatuh tumbang, saudaraku. Itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh, dahsyat sekali, Bapak Ibu. Jadi kita lihat Tuhan bekerja itu unik sekali, saudaraku, ya. Dan saya rindu kita semua masuk dalam pergerakan ini, Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja, saudaraku. Kadang-kadang kita berpikir ini sesuatu nggak masuk akal, tapi itulah cara Tuhan, ya. Kalau 2 tambah 2, 4, 5 tambah 2, 7, itu namanya logika. Tapi kalau 2 tambah 5, itu bukan 7, tapi bisa 5.000 atau 10.000 atau 15.000. Nah, itu bukan logika lagi, tapi itu adalah iman, saudaraku, ya. Sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia itu hanya bisa diterima oleh iman. Amin. Haleluya. Sampai sini mengerti, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau, saudara kasih Tuhan, orang yang mengetahui, Bapak Ibu, bahwa tema yang kita bicarakan malam ini apa tadi? Haleluya. Yaitu iman terlatih dari masalah. Yang kedua, orang yang iman terlatih dari masalah itu dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Saudara yang terkasih Tuhan, terkadang ketika engkau dalam persoalan, engkau kadang-kadang imannya nggak kuat, imannya jadi lemah, saudaraku. Ya apa ya? Kadang-kadang imannya jadi lemah, saudaraku. Nah, bagaimana supaya engkau bisa menguatkan hati? Bisa menguatkan hati, Bapak Ibu. Amsal pasal 24 berkata, Amsal 10 ayat 24 bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan minta engkau menguatkan hati. Jangan biarkan hatimu lemah. Amsal, ya. Itu pasal 24, ya. Kita akan nanti itu jadi PR bagi kita sekalian. Saudara, jadi menguatkan hati bila orang lain, ya, mulai iri hati dengan pelayananmu, saudaraku. Nah, saya banyak, saudaraku, saya mengalami hal ini, saudaraku. Ada orang iri hati sehingga mereka mencibir. Mereka iri hati sehingga mereka memfitnah, saudaraku. Mereka iri hati sehingga mereka mulai mengumpat, saudaraku. Padahal Tuhan bekerja itu dengan cara yang unik sekali, saudaraku. Dan saya percaya orang iri hati ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Orang iri hati, Bapak Ibu sekalian, tanda dia orang yang tidak mengakui kuasa Tuhan. Amin. Tapi orang-orang yang percaya, yang hatinya tulus, yang dia selalu menguatkan hati dengan firman yang dia dengar, saudaraku, maka Tuhan akan pakai dia luar biasa, ya. Katakan amin. Seperti Petrus dan Yohanes ini. Mari kita lihat, saudara-saudara, yang ketiga, saudaraku. Iman terlatih dari masalah, ya. Itu bagi siapa? Yang ketiga itu bagi orang yang menghadirkan. Bagi orang yang menghadirkan Tuhan di saat dia mengalami keadaan yang buruk.
Ya, keadaan yang buruk itu menimpa dirinya. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes ini? Pada waktu Tuhan pakai mereka, setelah mereka bukan cuma tidak disenangi, mereka bukan cuma menjadi korban iri hati dari orang-orang Saduki, imam kepala, tapi mereka juga dimasukkan dalam penjara. Wow, ini satu masalah lagi ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 18. Kisah para Rasul 5 ayat 18 mengatakan, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Amin. Nah, ada apa? Apakah Petrus dan Yohanes mencuri, lalu karena mereka mencuri melanggar hukum, ini satu kriminal, mereka harus dimasukkan dalam penjara? Tidak. Apakah mereka berselingkuh, mereka berzina, atau mereka merampok, atau mereka membunuh sehingga mereka mempunyai alasan dimasukkan dalam penjara? Tidak, saudaraku. Mereka ini menyatakan kuasa Tuhan lewat tanda-tanda dan mujizat terjadi, sehingga orang-orang yang iri hati ini menangkap mereka, rasul-rasul ini, lalu memasukkan ke dalam penjara kota. Saudara, pada waktu dimasukkan dalam penjara kota, apa yang harus saudara-saudara dilakukan oleh orang-orang percaya? Saya percaya Petrus dan Yohanes ini selaku mereka menghadirkan Tuhan, ya. Mereka menghadirkan Tuhan saat mereka mengalami keadaan yang buruk, yaitu mereka dimasukkan dalam penjara. Untuk apa? Keadaan yang buruk yang menimpa mereka. Saya ingat Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Paulus dan Silas menghadirkan Tuhan di dalam penjara, ya. Di tengah malam mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 mulai dari ayat 25. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat, saudaraku. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu penjara jebol, pasungan rantai besi di kaki tangan mereka semua terlepas belenggu-belenggu itu. Saking terjadi dahsyatnya gempa bumi malam itu, kepala penjara kalapas ketakutan, saudaraku. Sehingga dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan sesi rumahmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah yang kau alami di hari ini, ya, iman terlatih dari masalah, itu terjadi bagi orang yang menghadirkan Tuhan di saat engkau mengalami keadaan yang buruk yang menimpa engkau, ya, sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, satu contoh, misalnya ketika engkau dalam masalah, tiba-tiba engkau dengar ada satu masalah yang datang, anakmu atau cucumu, atau mungkin menantumu, atau suamimu, atau istrimu, atau orang tuamu, atau orang-orang terdekatmu, atau bahkan dirimu sendiri engkau mengalami masalah. Tuhan mau jangan engkau sedih, hadirkan Tuhan. Cara menghadirkan Tuhan bagaimana, saudaraku? Lewat saudara naikkan pujian kepada Tuhan. Lagi masak di dapur, terus memuji Tuhan. Lagi cuci piring, teruslah memuji Tuhan, ya. Lagi sapu-sapu halaman rumah, halaman kantor, atau halaman di dalam kamar, selalu memuji Tuhan. Dengan engkau memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas, di dalam penjara itu terjadi terjadi lawatan Tuhan luar biasa, ya. Gara-gara itu semua belenggu-belenggu terlepas. Nah, saya berdoa supaya malam ini engkau yang tahu menghadirkan Tuhan lewat pujian penyembahan. Kuasa Tuhan hadir, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Semua yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus dan katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita lihat hasilnya apa, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama yang dialami oleh orang percaya, ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara yang kasih Tuhan, iman terlatih dari masalah. Ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Perhatikan baik-baik. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka semua. Semua yang sakit disembuhkan. Tidak ada satupun yang tidak disembuhkan. Semua disembuhkan. Saya berdoa malam ini, engkau yang hadir, percaya semua sembuh. Amin. Bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 16. Kisah Rasul 5 ayat 16 mengatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus dipermuliakan. Kuasanya bekerja, saudaraku. Orang yang terikat dengan roh jahat dilepaskan, ya, dari gangguan roh jahat. Kemudian orang yang sakit disembuhkan. Alkitab berkata bukan cuma 1, 2, atau separuh, tapi semua disembuhkan Tuhan.
Kenapa hal ini terjadi? Anda mau tahu kenapa hari ini terjadi? Orang yang terikat dengan roh jahat dilepaskan. Orang yang dalam keadaan sakit penyakit semua disembuhkan. Karena yang mendoakan itu, hamba Tuhan yang mendoakan itu dia percaya. Kemudian yang sakit yang menjadi korban permainan roh jahat ini juga dia percaya, dia punya iman. Maka ketika iman itu ketemu dengan belas kasihan Tuhan, maka terjadi mujizat Tuhan sehingga semua disembuhkan. Malam ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang engkau sadar malam ini bahwa kuasa Tuhan masih terjadi, bahwa sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang pada zaman Petrus dan Yohanes pada zaman itu, maka engkau juga percaya malam ini kuasa Tuhan juga menyembuhkan engkau. Asal engkau percaya, saya mendoakanmu, engkau juga percaya, kita sama-sama sepakat. Amin. Ketika kita sepakat, baru disitulah kuasa Tuhan akan bekerja menyembuhkan engkau. Bilang amin. Mari kita lihat yang kedua, haleluya. Iman terlatih dari masalah, saudara-saudaraku, ya. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang terjadi? Oh, saudara, tidak gentar. Dia tidak gentar, saudara-saudaraku. Pada saat saudara ada orang yang iri hati padanya, ya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan banyak kompetitor, banyak persaingan. Ada orang pasti iri kepada saudara kalau lihat engkau lebih maju, engkau lebih beruntung, engkau lebih sukses, engkau lebih baik. Nah, siap-siap ada orang iri hati. Tapi bagi kita orang percaya, meskipun ada orang lain iri hati, tapi engkau yang percaya, yang taat pada firman, tidak gentar menghadapi orang iri hati, ya. Mari kita lihat ayatnya dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 mengatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Sebab mereka sangat iri hati. Orang yang iri hati, Bapak Ibu sekalian, tanda dia menutup pintu hatinya bagi Tuhan. Karena yang ada di dalam hatinya bukan Tuhan. Yang ada itu iri hati. Sehingga Tuhan tidak dapat tempat di dalam hatinya. Orang iri hati, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak hadir dalam hatinya, ya. Karena di dalam hatinya itu penuh dengan iri hati. Dan orang seperti ini, dia tidak akan menjadi orang yang bahagia. Dia akan menjadi orang yang tersiksa. Dia menjadi orang yang tidak nyaman hidupnya. Dia menjadi orang yang, saudaraku, dia tidak akan pernah menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena yang menghalangi kuasa Tuhan itu adalah iri hati. Ya, saudara, ini penting. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kalau di hati kita, ketika kita sama-sama mengoreksi, kalau ternyata Tuhan jumpai ada iri hati, mari kita minta ampun. Tuhan, ampuni kalau aku ada iri hati yang membuat doaku tidak didengar oleh Tuhan, membuat doaku terhalang. Tuhan, ampuni aku, sucikan aku, bersihkan hatiku, tahirkan hatiku, sehingga ketika hatimu bersih, hatimu tulus, maka disitulah Tuhan hadir dalam hatimu. Dan siap-siap, kalau Tuhan sudah hadir dalam hatimu, maka saya percaya di situ kasih Tuhan juga hadir di hatimu, kuasa Tuhan juga hadir di dalam hidupmu, dan mujizat Tuhan juga hadir dalam hidupmu. Dan saya percaya kesembuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Yang percaya bilang amin, lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus dan kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, iman terlatih dari masalah, ya. Dan kita lihat apa hasilnya ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak takut, ya. Ketika dia dipenjarakan karena dia itu benar, ya. Lihat Petrus dan Yohanes, meskipun mereka dimasukkan ke penjara, tapi di penjara mereka tidak takut, saudaraku. Kenapa? Karena mereka benar, saudaraku, ya. Orang yang benar dia tidak takut, tapi kalau orang tidak benar berbuat kejahatan, itu pasti dia takut menghadapi berbagai macam konsekuensi. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal 5 ayat 18. Kisah Para Rasul 5 ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Demikian. Amin. Haleluya. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Siapa itu rasul-rasul yang ditangkap dimasukkan ke penjara? Itu adalah Petrus dan Yohanes. Di penjara pun, Bapak Ibu sekalian, Petrus dan Yohanes tidak takut. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka di posisi yang benar. Dan Tuhan pasti bela mereka. Ternyata apa, Bapak Ibu? Kalau baca di ayat-ayat selanjutnya, Petrus dan Yohanes akhirnya dilepaskan dari penjara. Siapa yang melepaskan mereka? Itu malaikat. Tuhan utus malaikat, saudaraku,
untuk melepaskan Petrus dan Yohanes. Itu luar biasa ya. Jadi malam hari ini saya percaya Bapak Ibu, setiap persoalan-persoalan yang kau sedang hadapi, ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela engkau. Katakan amin ya. Jadi Bapak Amin. Ibu, kita hidup benar karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Orang menyenangkan manusia, Bapak Ibu sekalian, belum tentu dia bisa menyenangkan Tuhan. Tapi kalau orang menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti dia bisa menyenangkan hati manusia. Tapi kalaupun dia menyenangkan hati Tuhan dan manusia pun tidak ada yang suka, manusia pun iri hati. Nah, orang demikian dia akan berurusan langsung dengan Tuhan ya, saudaraku. Dan orang itu pasti dia tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Tapi kalau kita semua sama-sama kita mentaati Tuhan, maka saya percaya kita lihat kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian lewat firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Baik, makasih Bapak Pendeta. Ya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami datang, memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah Tuhan telah menyapa kami lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan. Bagaimana iman terlatih dari masalah yang kami hadapi. Terima kasih karena walaupun ada masalah, Engkau telah berjanji bahwa pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, kami terus percaya, kami terus datang kepada Tuhan dengan semua yang kami alami. Supaya kami kuat, kami terus diberkati oleh Tuhan lewat firman yang terus kami dengar tiap-tiap hari, supaya menguatkan iman percaya kami. 3 kebenaran yang telah kami dengar di malam hari ini melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Ya Yesus. menguatkan hati yang bila orang lain iri hati, Ya, kami Yesus. usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Kami melakukan hal yang baik, maka Tuhan ada di pihak kami. Amin. Menghadirkan Tuhan di saat mengalami keadaan buruk. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini memberkati kami semua, supaya kami terus percaya bahwa Tuhan ada untuk kami, dan semua yang kami alami Tuhan akan menolong kami dengan cara Tuhan. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Terus duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan rahasia firman-Mu, hamba-Mu boleh dapat menyampaikan, memberitakan, mengabarkan buat kami semua, baik selaku persekutuan ibadah, persekutuan CLCC di ibadah pagi maupun malam, tapi juga kepada orang-orang lain yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Berkatakan hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berkati akan Bu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar. Apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan hamba bersyukur buat hamba dengan iman, bahkan kekuatan doa, hamba boleh disegarkan. Biarlah mujizat kuasa Tuhan itu terus nyata. Bagi kami percaya kepadamu, supaya kami mengalami kesembuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa peneguhan firman, dan terima kasih juga untuk haleluya Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang sudah menaikkan doa pembukaan ya, dan Pak Frans Angki yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Membaca firman. Ya, dan juga yang telah memperdengarkan firman Tuhan ya. Oke.
Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada doa profetik. Dan malam ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Dan kepada Bapak Frans Angki Kuara dipersilakan. Terima kasih Pak John. Ya, silakan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang kuat, yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Demikian, Praise Pak the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Memberkati Pak Frans Angki dan keluarga ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John Sarbunan. Praise the Lord. Saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat setelah perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan
Ibarat gereja LCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan-Nya Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. 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 Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Lawang, Kediri, dan lain-lain agar merapat hadir di ibadah ucapan syukur tatap muka pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC 68, Pondok Chandra Indah. Ibadah LCC Sabtu pagi tanggal 11 November tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Saudari Linda, putrinya Ibu Lydia Eka di Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Zoom, sesi Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share yang ke lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Oktober 2023, Pastor John Sarbuna MA, keluarga besar Gereja LCC, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun kepernikahan kudus bagi semua saudari-saudari berbahagia. Tanggal 19, Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Tanggal 20 Oktober tahun 2023, Ibu Mary Pati dari Surabaya. Dan tanggal 24 bulan 10 tahun 2023, Ibu Ratna Merlina dari Pekanbaru. Siapa lagi menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja LCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas Krisnanto. Terima kasih Pastor John. Amin. Sama-sama. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini, dan bila mana Bapak Ibu ada pergumulan, ada permohonan doa, silakan bisa kirim di depan layar monitor, dan nanti saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat datang Ibu Indriani. Puji Tuhan, ada sesuatu yang mau disampaikan Bu Indriani? Ya, puji Tuhan, saya bisa hadir pada malam hari ini. Saya minta maaf Pak, karena mantu saya Sansan itu pulangnya jam 7 sampai rumah. Dia harus mandi, baru gantikan anaknya. Dan anaknya itu kalau siang rewel terus Pak. Maaf, saya sampai tidak bisa pegang HP kadang-kadang itu. Kalau malam dia tidur, tapi kalau siang itu dia tak tidurkan mesti bangun, tak tidurkan bangun. Jadi dia sering minta gendong saya, saya nggak bisa itu Pak. Ada kegiatan-kegiatan. Jadi saya minta maaf sebelumnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak John yang telah mendukung doa semuanya agar kita sehat semuanya. Percaya ya, Tuhan itu pasti menolong kita. Kita itu selalu berharap kepada Tuhan, tak henti-hentinya. Tuhan itu tidak tega kalau kita selalu berharap, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Pak John. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dan sehat selalu. Juga Pak Angki, Bu Jaju Heriwati, Bu Eli, sehat selalu Pak Lukas, juga Bu Sinta, Pak Lubis. Ya, semuanya John.
Tuhan Cindy, Tuhan berkati semuanya, Tuhan memberkati, dan besok keting pukul 4 pagi. Maaf Pak John, saya Bu ya. Sabar Bu, sabar. ya karena saya masih repot ya. Tugas itu tugas itu, ya. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Oke. Dan bersyukur. Itu mujizat itu Bu. Itu berkat itu, berkat. Amin. Amin. Oke, Capek. Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Selama saya ada kesempatan lakukan, ya. Ya, Ya, pasti. bersyukur aja kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita malam ini, ya. Tuhan kita Tuhan baik. Amin. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam ini Tuhan sudah. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Amin. Kita bertepuk bagi Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya semuanya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi. Oh yeah. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Mari dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan hadir memulihkan kita semua. Katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya kita semuanya. Oh, sorak Haleluya. haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak sekalian, Tuhan kita datang ya. Kita bawa segala kerinduan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti. Dia tahu segala persoalanmu malam hari ini. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk memberi engkau pertolongan yang percaya. Saudara-saudara, iman terlatih dari masalah. Dan bersyukurlah Bapak Ibu, Tuhan begitu sayang kepadamu, maka Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami masalah supaya engkau dan saya tidak melupakan Tuhan dalam hidup ini. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan, badai hidupmu akan berlalu satu persatu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih Tuhan, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan melihat apa yang sedang engkau alami di hari-hari ini. Waktu engkau susah, engkau sedih, Tuhan ada bersamamu. Di waktu engkau merasa seolah-olah tidak ada jalan bagimu, tak percaya mujizat ajaib masih terjadi di malam hari ini.
Oh Jesus, oh Jesus. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Mari Tuhan, aku percaya tangan Tuhan yang kuat akan pegang mereka dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Percaya malam ini ada kemenangan yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, imani ya saudara, pada malam ini firman Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa semua mereka yang hadir pada dalam pertemuan itu, pada saat Petrus dan Yohanes ada di situ, dan mereka semua disembuhkan Tuhan. Karena ada kuasa Allah, Petrus dan Yohanes mengajarkan kuasa Allah. Malam ini juga kuasa Allah sudah hadir dalam kebaktian kita, dan siapa yang percaya malam ini kita sepakat, engkau letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Lakukan ini sekarang dengan imanmu, karena kuasa Tuhan segera menghampiri engkau, kuasa Tuhan segera mendatangi engkau, kuasa Tuhan segera menjumpai engkau. Terima dalam nama Yesus, lihat dengan iman, kuasa Tuhan sudah mengalir sekarang, ada di tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Pada saat engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, lakukan itu karena engkau percaya, sekalipun engkau belum melihat, sekalipun engkau tidak melihat, tapi engkau lakukan karena engkau yakin Tuhan ada saat ini juga. Di dalam nama Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang sudah diletakkan di bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, tangan kiri mereka yang ditaruh di bagian tubuhmu yang sakit. Aku berkata di dalam nama Yesus, malam ini bukan tangan mereka lagi. Di dalam nama Yesus, tapi itu adalah tangan Tuhan, tangan Yesus yang berlubang paku. Sedang memakai tangan mereka saat ini juga untuk menumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit. Terima dalam nama Yesus, terima malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit, terima dalam nama Yesus. Bapak Frans Angki Kuara Emerin, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Pak Lubis, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Putrinya, anak Keren, engkau disembuhkan Tuhan, engkau berbicara lancar dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus, bagian lutut kakimu yang terganjal, terganggu, engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, dalam nama Yesus, aku berkata, ginjal dalam nama Yesus kembali sehat dalam nama Yesus. Prostat tidak akan ada lagi dalam nama Yesus. Bagian kepala yang sakit hari ini berhenti, hilang lenyap di dalam nama Yesus, tercampur ke dalam laut. Kuasa Tuhan sudah memulihkan, sudah membebaskan kau malam ini. Pak Lukas Krisnanto, engkau terima kuasa Tuhan malam ini di dalam nama Yesus. Bersama Oma Nana, adik Kesian, disembuhkan Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, karirmu. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu mujizat. Dalam nama Yesus, apa yang sudah engkau doakan, apa yang sudah diagendakan, semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang telah Tuhan siapkan hadir dalam hidupmu. Dan mereka semua akan bekerja sama denganmu di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang menghambat, menghalangi berkat-Mu. Tuhan akan singkirkan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pembatalan, tidak ada lagi penundaan. Semua berjalan sesuai agenda Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang menerobos saat ini juga. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan hari ini. Terima dalam nama Yesus. Ada sebuah kemampuan ilahi daripada Tuhan sedang menyertai engkau. Tuhan sedang membawa engkau bergerak di dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat satu persatu masalahmu mulai diselesaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kesedihan, semua kegalauan, semua hal yang kau khawatirkan sudah dilenyapkan Tuhan. Dan engkau lihat sebuah kegirangan, sebuah kemenangan besar sedang terjadi di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat beberapa waktu mulai dari sekarang akan terjadi keajaiban-keajaiban yang belum pernah engkau lihat dengan mata, belum pernah engkau dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hatimu. Itu sedang Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi, engkau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Di mana tanganmu diletakkan di bagian tubuhmu yang sakit, sembuh malam ini. Sembuh, terima dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, engkau terima malam ini juga kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, kakimu tidak bengkak lagi. Bagian mata, bagian jantung, bagian paru-paru, tenggorokan tidak akan lagi
batuk-batuk dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang akut dalam nama Yesus yang tidak bisa tersembuhkan, hari ini Tuhan sembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Bukan obat lagi, bukan dokter, tapi Tuhan sendiri yang ambil alih semuanya, sehingga tubuhmu sehat karena tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Aku berkata hari ini, semua kelemahan dan sakit penyakit, virus, kuman, bakteri sudah dilenyapkan Tuhan, karena Tuhan berkata di atas kayu salib sudah selesai, dan engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau dipulihkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan, mujizat ajaib, kesembuhan sedang mengalir dalam tubuhmu. Ibu Indriani, dalam nama Yesus, engkau terima kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Di mana letakkan tangan kirimu bagian tubuhmu yang sakit saat ini juga, sinusitis tidak akan ada lagi dalam nama Yesus. Untuk calon menantumu Kristian, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang akut, dan persiapan pernikahan tahun depan bersama dengan putrinya Bu Indriani semua bisa berjalan dengan lancar. Pak Darmawan Lim, kami berdoa dalam nama Yesus di Kota Medan bersama Ibu Hana Nova. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan kesehatannya, dan Tuhan pulihkan keuangan bisnisnya. Semua berjalan baik, bertambah, meningkat, terobosan ajaib terjadi dalam nama Yesus. Pernikahannya bulan Desember semua berjalan dengan baik pada tanggal 2 di dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang ajaib sudah terjadi di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ibu Elis Atta, di dalam nama Yesus, kegirangan demi kegirangan dari Tuhan akan mewarnai engkau. Semua tangisan air mata kesedihanmu sudah berakhir saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Untuk Pak Lubis, dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat, akan ada satu peningkatan dalam bisnismu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang-orang yang mencoba menghambat, menghalangi berkat-mu tidak akan ada lagi. Tuhan akan membentengi engkau, Tuhan akan memproteksi engkau, sehingga engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada kekuatan kuasa roh jahat lagi yang mengganggu engkau, sudah berakhir. Dan Tuhan berikan engkau perlindungan bersama dengan istri anak-anakmu. Juga ibumu disembuhkan Tuhan, kesehatannya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini. Berkati juga kebaktian ya Tuhan pada tanggal 28 di Pondok Chandra Indah, dan juga tanggal 11 bulan depan di Pondok Chandra Indah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan siapapun anak-anakku yang menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka, di rumah mereka, kuasa Tuhan juga sudah turun, menyembuhkan juga Ibu Joyce Putirai, menyembuhkan juga suaminya, menyembuhkan juga cucunya dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Linda Effendi saat ini juga. Ini doa kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami teringat akan cucu Ibu Nini Herawati. Tuhan sembuhkan anak Dev, pulihkan dia sehingga dia mengalami pemulihan secara Tuhan Yesus lebih cepat. Bapak Ibu, kami doakan supaya dia juga Tuhan bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesehatan Ibu Nini, Ibu Lina, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu juga untuk Ibu Rosalin yang hari ini sedang terapi. Tuhan pulihkan dia bersama dengan Pak Bruni, juga untuk putrinya Ibu Sandra sembuhkan dia, dan juga untuk putrinya Ibu Shirley yang akan menikah di tahun depan. Tuhan berkati persiapan pernikahannya. Terima kasih, percaya Engkau sudah mendengar doa kami di hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, memberkati bangsa Israel juga, kami berkati mereka. Sehingga Tuhan juga memberkati kami yang memberkati mereka. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak. Malam, makasih Bapak Pendeta. Pak Lukas memberkati ya, Bu Mary memberkati, Bu Triani memberkati ya, Pak Lukas memberkati. Amin. Bu Marta memberkati semuanya ya. Ya. Sampai kita ketemu lagi teman-teman, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Pak John. Memberkati Bu Jaju, salam buat Bu Nini dan Bu Lina ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama, God bless you all. Bye-bye. Ya.